أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah masih mengaruniakan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa hadir dalam pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridha, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada hadis yang lalu, hadis nomor 100, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu azza wa jalla rahmah mi'ata juz'in. Allah Ta'ala membagi rahmatnya itu menjadi 100 bagian. Kemudian fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'in. Kemudian Allah Ta'ala memegang yang 99 bagian. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan Allah Ta'ala menurunkan ke muka bumi satu bagian dari rahmatnya itu. Wa min dzalika juz'i yatarahamal khalq. Dengan satu bagian rahmat Allah itu, maka makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah itu saling berkasih sayang. Hatta tarfa'al faras hafiraha an waladiha khasyah an tusibah. Sampai kalau ada seekor kuda dia mengangkat kakinya karena takut akan menginjak anaknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi 100 bagian itu, yang 99 itu masih dipegang sama Allah. Kapan akan diberikan oleh Allah? Nanti di akhirat. Untuk siapa? Untuk orang beriman. Maka Allah itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha kasih, Maha sayang. Rahman Allah, kasihnya Allah akan diberikan kepada semua makhluknya di dunia ini, baik dia manusia, tumbuhan, binatang, dan segala macamnya. Baik manusia yang muslim, yang kafir, munafikin, musyrik, dan segala macam bentuk manusia diberi oleh Allah kasihnya di dunia.
Di antaranya adalah diberi kesehatan, diberi oksigen. Asalkan memenuhi sunatullah, ya akan diberi itu. Makanya sehat itu bukan monopoli orang yang beragama Islam. Orang kafir bisa sehat, orang muslim juga bisa sehat, asal memenuhi sunatullahnya. Begitu pula perkara-perkara duniawi, perkara rezeki. Ya, kalau memenuhi sunatullah, muslim maupun kafir dia akan dapat dari Allah Ta'ala. Dan itulah 1% dibagi-bagi oleh Allah di dunia ini. Yang 99% adalah Ar-Rahim, sayangnya Allah kepada orang beriman, hamba Allah yang bertauhid. Kapan akan diberikan? Yakni ketika di akhirat. Jadi orang dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya, ke dalam surganya itu bukan semata-mata karena amalnya, tetapi 99 dari rahmat Allah itu nanti akan dibrolkan, dikasihkan semua kepada orang beriman. Ya, jadi itulah yang kita harap hadirin sekalian, dan itu yang kita uber itu. Kita di dunia itu untuk nguber itu. Nah, sekarang kita beramal untuk dapat yang 99. Jangan kita fokus kepada yang satu itu, yang Allah karuniakan di dunia, yang dipakai rebutan semua makhluk Allah itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai kepada binatang pun yang 1% itu dibuat rebutan makhluknya. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada zat yang paling bertanggung jawab atas ciptaannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan makhluknya, Allah bertanggung jawab memberi rezeki kepadanya. Meskipun hamba itu membangkang, meskipun hamba itu mengkufurinya, tetapi Allah tetap ngasih rezeki, ngasih kehidupan. Ini bab tentang kasih sayang, ya. Dari beberapa hadis sebelumnya bicara tentang sayang, ya, tentang rahmah. Sekarang kita menuju bab selanjutnya, itu bab ke-55 tentang wasiat Jibril. Hadis 101 menceritakan pada kami Ismail bin Abu Uwais, dia berkata menceritakan padaku Malik dari Yahya bin Sa'id, dia berkata menghabarkan kepadaku Abu Bakar bin Muhammad dari Amrah dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisahu. Tidak henti-hentinya, kata Rasulullah, malaikat Jibril itu memberi wasiat kepadaku supaya berbuat baik kepada tetangga. Jadi sering kalau ketemu Jibril, malaikat Jibril ini, Rasulullah diberi nasihat, diberi wasiat supaya berbuat baik dengan tetangga. Sampai kata Rasulullah, sampai saya mengira tetangga ini boleh dapat warisan dari saya. Jadi saking seringnya malaikat Jibril itu, tiap kali ketemu, kamu harus baik sama tetanggamu, kamu harus berbuat baik sama tetangga. Ketemu lagi juga begitu, kamu harus menjaga hak-hak bertetangga. Sampai dalam pikiran Rasulullah itu, mungkin tetangga ini kalau saya mati dapat warisan.
Padahal tetangga itu kan orang lain, bisa jadi orang lain yang tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah, sehingga nggak dapat warisan orang lain. Sama seperti anak angkat itu kan orang lain, Pak. Jadi anak adopsi itu kalau bapak angkatnya atau ibu angkatnya meninggal dunia, anaknya nggak dapat warisan. Wong ini anaknya orang lain, ya kan? Kalau memang anak yang diadopsi tidak ada hubungan darah. Tapi kalau masih keponakan sendiri bisa. Tetapi umumnya orang mengadopsi itu orang yang bukan famili atau tidak ada nasab. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hak bertetangga ini di dalam Islam sangat diperhatikan. Bagi umat Islam diperintahkan untuk menunaikan hak bertetangga. Pertama, sebelum kita membahas hak bertetangga, hak dan kewajibannya, kita membagi dulu. Kita harus tahu pembagian tetangga. Pertama adalah tetangga muslim dan masih famili kita. Biasanya orang Jawa itu kalau dia punya anak, ya sudah besar-besar dewasa, kemudian dinikahkan dan sudah disiapkan rumahnya di sebelah kanan, kiri, depan, belakang, karena lahannya masih luas. Ini zaman dulu, sekarang juga mungkin masih ada di daerah-daerah kalau tanah atau lahannya masih luas. Karena orang Jawa punya prinsip mangan ramangan, yang penting apa? Kumpul, ya, kebersamaan. Jadi kalau anaknya sudah berumah tangga itu nggak usah jauh-jauh tinggalnya. Ini sudah saya sediain rumah, tinggal cari mantunya saja. Tinggal masuk si mantu, tinggal di pondok mertua indah, ya. Jadi ini tetangga yang ada hubungan nasab. Nanti berkembang samping kanan kirinya, ya, ada misanan, ada minduan. Dan biasa ini terjadi di desa-desa. Satu desa itu kalau diurut-urut mesti ada hubungan nasab, hubungan darah. Dan ini tipe tetangga yang pertama, yaitu tetangga muslim yang ada hubungan keluarga. Kemudian yang kedua adalah tetangga yang dia ini adalah tetangga muslim yang sama sekali tidak ada hubungan nasab. Ya rata-rata kita ini yang tinggal di kota, kanan kiri kita orang lain. Kadang maaf Pak, tidak kenal. Podo-podo jamaah sholat nang mujahidin, mulai nang omah dewe-dewe, tidak kenal kanan kiri ini sopo. Nah, kadang begitu. Terutama yang tinggal di perumahan-perumahan, ya, keluar pakai mobil, mobilnya ditutup, kacanya hitam gelap, ya, keluarnya masih gelap, nanti pulangnya juga gitu, sudah gelap, sudah malam, gerbangnya tingginya 3 meter, tidak ada yang kenal tetangga kanan kiri, ya. Itu, tapi muslim ini tetangga, ya, tetangga yang muslim yang tidak ada hubungan darah. Yang kedua adalah tetangga, yang ketiga adalah tetangga orang kafir. Dia ini ya tetangga kita, rumahnya dekat dengan kita, tapi beda agama, beda keyakinan, atau biasa disebut non muslim atau orang kafir. Dia cuma dapat satu hak, yaitu hak sebagai tetangga. Kalau yang pertama tadi tetangga sekaligus muslim sekaligus ada hubungan kerabat, maka dia berhak mendapatkan 2 hak, hak bertetangga, hak sebagai seorang muslim. Nah begitu.
Maka tetangga yang kafir ini dia punya hak untuk kita apa Pak? Kalau sakit dikunjungi, kalau ada kesulitan dibantu. Ya, jangan kemudian, wah ini orang kafir sakit, nggak usah sambangi, biar mati aja. Ya, kafirnya biarin, tapi kalau dia menampakkan permusuhan, kita dilarang untuk berakrab-akrab. Sebenarnya orang kafir itu adalah musuh Allah, musuh Rasul, dan musuh orang beriman. Itu tidak bisa dirubah gitu ya. Cuma ada yang menampakkan permusuhan, sing mokong ya, sing ngeyel, sing bantan, yang ngusir, yang memerangi, yang membenci dan menampakkan kebenciannya, maka yang seperti ini diboikot. Tidak boleh kita kemudian berakrab-akrab. Tetapi kalau dia ini tidak menampakkan karena merasa dia minoritas, dia baik-baik sama kita, ya kita baik, secara zahir baik. Nah begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi malaikat Jibril dalam bab ini dibuka oleh Imam Bukhari dengan satu hadis, yaitu hadis nomor 101, bahwa malaikat Jibril mewasiatkan kepada beliau untuk selalu berbuat baik kepada tetangga, sampai beliau merasa tetangga itu dapat warisan. Padahal tidak demikian, tetangga kalau orang lain nggak dapat warisan. Sekarang selanjutnya dalam bab ini ada dua hadis. Hadis 102 menceritakan pada kami sedekah. Dia berkata, mengabarkan pada kami Ibnu Uyainah dari Amru, dari Nafi bin Jubair, dari Abu Sureh Al-Khuzai, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu hari kiamat, ini selalu digandengkan Pak, iman pada Allah dan hari akhir, sebab ini masuk dalam rangkaian rukun iman. Iman pada Allah, pada kitab Allah, pada malaikat, pada Rasul, pada hari akhir urutan kelima, baru beriman pada takdir baik buruk. Nah, orang yang beriman kepada Allah mesti dan harus dia beriman pada hari kiamat, hari akhir. Begitu pula orang yang beriman pada hari akhir mesti beriman kepada Allah yang bikin hari itu berakhir. Hari kiamat, yang merajai hari kiamat. Kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang harus ditaati. Kemudian dia ngomong, ya hari akhir itu tidak ada, kehidupan akhirat itu cuma dongeng-dongeng saja. Meskipun yang ngomong itu profesor doktor, ketahuilah itu adalah profesor linglung, profesor doktor, sudah apa? Profesor dihadiahi lagi. Nah, ada profesor hadiah honoris causa. Kalau doktor ada Pak ya. Ya. Jadi sehebat apapun jabatannya, setinggi apapun pangkat dan jabatannya, hebat apapun gelar akademiknya, kalau dia mengatakan bahwa hari akhir itu tidak ada, itu fiktif, itu hanya dongeng saja, maka orang ini tak ubahnya seperti orang yang tidak pernah sekolah, orang yang bodoh, meskipun gelarnya profesor. Kenapa demikian para jamaah? Karena beriman kepada hari akhir itu adalah bagian dari rukun iman.
Dia percaya Allah, kepada Rasulullah, percaya pada kitab Al-Quran, percaya pada malaikat, tapi tidak beriman pada hari akhir. Dia bukan orang mukmin. Kalau mati tidak boleh disolati, mau di luar orang beriman. Jadi sama hukumnya seperti orang-orang yang tadi disebutkan beragama lain, alias orang kafir. Ya, orang kafir aja kadang masih percaya. Jadi dia nangis-nangis di gereja, dia nangis-nangis di pura, doa sama Tuhannya menurut keyakinannya. Itu dalam pandangannya dia masih punya harapan nanti kalau mati masuk surga, masih percaya hari akhir. Allah Bapa yang ada di surga loh, kan percaya mereka. Terus apalagi? Dia beribadah, beramal di pura, di tempat ibadahnya itu kepingin masuk nirwana, pengen masuk surga lu, percaya sama hari akhir, tapi dia tidak percaya, salah pilih Tuhan. Ya, Tuhan itu hanya Allah, Rabb itu hanya Allah, dia pilih Nabi Isa, dia pilih dewa-dewa. Nah, ini tipe model percaya pada hari akhir, tapi dia ini sesungguhnya ya bukan orang Islam. Nah sekarang ada orang ngaku Islam tapi tidak percaya hari akhir. Ini kan lebih nemen dari yang tadi itu. Nah itu termasuk juga bagian dari tidak terpenuhinya keimanan yang dimiliki. Sehingga yang seperti itu bukan dikategorikan sebagai seorang muslim. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, iman pada Allah dan hari akhir ini satu paket. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Fal yuhsin, hendaknya dia selalu berbuat baik sama tetangga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini perintah Allah, perintah Rasulullah, perintah agama kita, syariat agama kita. Dan ini kelihatannya sepele, tapi ini sehari-hari Pak. Dan ini kalau kita rasa berat. Kita diperintah berbuat baik loh. Tetangga baik sama kita, kita baik sama dia. Wajar kan, impas. Jare wong Surabaya arek-arek iku, Pak Pur. Ya, tetangga datang ke rumah kita silaturahim, besok kita silaturahim datang ke berkunjung ziarah ke tetangga kita. Biasa gitu itu. Orang baik kita baiki. Orang nyapa, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia senyum, kita senyum. Wajar. Ini level pertama. Tapi ada Pak, orang itu tetangga atau teman siapa itu, kita salam meneng tok gak dijawab. Iki sing gregetno ini. Padahal tahu sama muslim. Hanya beda pengajian, hanya beda guru. Ya, kadang-kadang maaf, ya, hanya diukur panjangnya jenggot. Ini jenggotnya isbal sampai ngisor lah itu boloi. Ya, naudzubillah, kita ini beragama di kotak-kotak hanya, ya Allah sempit sekali surga itu nanti hanya milik golongannya yang paling benar. Sehingga kasih salam tidak mau jawab. Betul-betul kejadian sama saya sendiri. Kok bisa gitu? Nah, itu ada yang seperti itu. Kita sudah baik, mereka tidak baik. Yang kedua, kita baik, ya, kita baik, kita kasih, kita baik, kita sapa, kita berkunjung dan lain sebagainya. Mereka tidak mau. Tutup pintunya. Di belakang jahat sama kita. Ada yang model tetangga seperti itu. Kadang hari raya kita berkunjung baik-baik gitu ya, silaturahim, ketemu, kalau diparani rumahnya satu-satu itu baik-baik. Tapi ternyata di belakang itu mereka bikin makar untuk ngusir kita. Ada yang seperti itu Pak. Bukan karena pribadi kita, karena kita mengamalkan Islam, karena kita berdakwah, karena kita menyampaikan Quran. Secara pribadi mereka baik,
Tapi karena kita di tempat itu, di kampung itu mendakwakan Islam, mereka bikin makar untuk ngusir kita. Alasannya sing berbeken wong ngaji lah, alasannya bikin ulah ini itulah, dicari-cari. Begitu para jamaah. Ini tetangga tipe jahat seperti itu. Tapi oleh Islam, oleh Allah dan Rasulnya kita disuruh berbuat baik. Dan ini berat para jamaah. Suruh maafkan. Nah begitu. Tetapi ketika tetangga atau siapapun yang mengusir kita karena agama, memerangi kita karena agama, kita tidak boleh berakrab-akrab, berteman dengan mereka. Ya itu. Jadi ini yang pertama para jamaah, kita mesti berbuat baik. Ya kalau tetangga ini wajar-wajar saja, kita berbuat baik. Dia tidak baik sama kita, kita tetap berbuat baik. Tapi kalau dia sudah memusuhi Islam, tidak boleh kita baik-baikan sama dia, tidak boleh. Jangan berdalil Rasulullah itu baikan sama orang Yahudi, ada Yahudi buta yang ada di pasar kemudian disuapin. Coba lihat lagi hadisnya itu. Ternyata hadis dhaif itu para jamaah yang dipakai sebagai dalil. Ini untuk mendistorsi supaya kita tidak ada permusuhan dengan Yahudi. Tidak bisa. Yahudi itu sampai kiamat makhluk Allah terkutuk itu. Dan musuhnya kaum muslimin. Jadi kalau dia memusuhi kaum muslimin, tidak bisa kita baik-baikan. Ini yang pertama. Kemudian, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Ya, memuliakan tamunya. Jadi kalau ada orang berkunjung ke tempat kita, kita sebagai muslim menjamunya dengan baik. Pak, Bu, mau minum apa? Kopi, es jus, teh, atau apa? Ya, secang atau STMJ. Bu, kok koyok warung iyo gak apa-apa, komplit iki, kulkasku akeh. Nah, itu harusnya gitu, Pak. Seperti kita kalau datang ke depot ditawari. Nah, ada orang datang ke rumah kita, kita tawari. Nah kita tawari, minum apa? Mau kopi, mau teh. Lah yang jangan memaksakan diri, ya sewajarnya aja. Kalau ndak ada misalnya dia minta jus, oh ya sih tak tukono nang sebelah. Ya karena memang ndak ada misalnya. Ini, jadi itu menghormati tamu, memuliakan tamu. Di antaranya menjamu dengan makan minuman yang dia suka dan pelayanan. Ya. Karena kadang-kadang Pak sudah disuguhkan tapi gak dipersilakno. Itu wong Jawa gak kira gelem ngombe itu. Ya adatnya kalau sudah sudah disediakan di meja, kemudian tuan rumah meneng tok, jare tamu yang batin, iku ket mau gak dipersilakno gitu. Mek digawe pameran tok ta ya apa. Nah, kita sebagai orang tua harus tuan rumah ngerti, monggo Pak silakan monggo diunjuk gitu kan, silakan diminum. Ini dalam rangka memuliakan tamu. Adab bertamu ya, ketika kita datang sebagai tamu itu bagaimana, ada jam-jamnya memang yang terlarang, itu pembahasan yang lain ya. Kita sebagai tuan rumah di sini, tuan rumah yang dibahas ini untuk melayani tamu dengan baik, memuliakan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka kalau ngomonglah yang baik. Keluar dari lisan kita itu kalimat thayyibah, zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau ngomong nasihat, ketemu orang menasihati ya, atau bicara yang baik, kalau tidak bisa diam. Nah sekarang bicara itu lewat HP Pak. Kadang suami istri aja lewat HP.
Ya. Males ngomong lewat HP wae, di WA wae. Nah, itu hendaknya isinya yang baik-baik. Apalagi di grup itu, komentar yang baik, nge-share berita yang baik-baik. Jangan sampai nge-share berita hoax. Nah, nanti kita kecipratan dosanya nanti. Atau diam. Ya diam. Karena tidak ngerti apa yang diomongkan, diam. Jadi diam itu macam-macam. Diam karena bodoh, tidak ngerti apa sih diomong iki. Iki bahasa apa iki, grup iki. Meneng ae, ya. Kalau tidak ngerti diam daripada komentar salah. Nah, lebih baik diam. Kalau komentar salah tekor kita. Diam, tidak dapat untung, tidak masalah. Tapi nggak tekor, gitu ya. Yang kedua diam karena memang tidak perlu ngomong. Kalau kita nambah ngomong tambah rame, maka tahan. Yang tidak boleh itu diam dalam menyampaikan kebenaran, Pak. Faktanya begini, kita tahu kok diam tok, tidak boleh. Kita harus sampaikan. Yang benar begini harus kita sampaikan. Nah itu. Jadi kenapa dihubungkan dengan iman pada Allah dan hari akhir? Semua perbuatan 3 di atas itu karena kelak akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah, dan semua apa yang kita perbuat disaksikan sama Allah. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.